Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, para pendukung, pembela, pelaksana amalan TBC sebenarnya sudah kehabisan cara, sudah kehabisan argumentasi, dan tidak punya dalil untuk melegalkan amalan TBC-nya. Pada akhirnya sama seperti orang hanyut dibawa oleh air bah. Akhirnya orang hanyut tersebut menjangkau apapun, memegang apapun yang bisa dia jangkau, yang bisa dia pegang sebagai usaha untuk menyelamatkan diri agar dirinya tidak terus terhanyut atau bisa keluar dari dorongan air sungai yang menghanyutkan dirinya. Ini gambaran yang dilakukan oleh para pendukung, pembela, pelaku amalan TBC, sobat-sobat. Mereka terjebak kepada hadis doib, bahkan doibnya jidan, doibnya parah. Kenapa mereka terjebak pada hadis yang doib, hadis yang doib jidan? Karena mereka hanya berhenti pada ulama. Mereka berpemahaman ulama tidak akan salah. Ada yang mengatakan ulama adalah intisari Al-Quran. Padahal walaupun bagaimana, ya, siapapun ulamanya punya potensi salah dan benar. Makanya Allah memberikan rambu di surat An-Nisa ayat 59. Ini berulang kali sudah saya sampaikan bahwa ketika berselisih pendapat, berbeda pendapat, ulama ditinggalkan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi sobat-sobat, para pelaku amalan bid'ah, amalan TBC, pembelanya, pelakunya, hanya berhenti pada ulama, tidak sampai kepada Al-Quran. Mereka mencukupkan pada perkataan ulama, tanpa cross-check lagi, tanpa dikritisi lagi. Bagaimana Al-Quran, bagaimana Rasulullah. Inilah akhirnya akibatnya mereka terjebak pada hadis yang doib, bahkan doibnya jidan. Seperti sabda Rasulullah yang mengatakan ketika berselisih pendapat, kewajiban memilih yang mayoritas, yang banyak. Padahal kan tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan mayoritas ukuran kebenaran. Malah di surat Al-An'am ayat 116, mayoritas dicela. Karena jika mengikuti mayoritas akan disesatkan, niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Hadis yang bertentangan dengan Al-Quran jelas doib. Dan tidak mungkin Nabi berkata seperti itu.
Tidak mungkin perkataan Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Ini jelas hadis dhaif. Ini jelas bukan perkataan Nabi. Ini jelas berdusta atas nama Nabi. Nah, jadi sobat-sobat, agar kita tidak terjebak kepada hadis dhaif, bahkan dhaifnya jidan, seperti yang dialami oleh ahlul TBC, ahlul bid'ah, maka pendapat siapapun, ulama siapapun, mari kita cross check, mari kita kritisi, mari kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berhenti pada ulama, jangan hanya mencukupkan pada pendapat dan pemahaman para ulama. Bukan berarti merendahkan ulama, bukan berarti menafikan ulama. Akan tetapi sesuai dengan perintah Allah, mengembalikan perselisihan pendapat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini perintah Allah di surat An-Nisa ayat 59. Sabda Nabi, kutinggalkan 2 perkara dan kamu tidak akan sesat jika mengikuti 2 perkara tersebut. Kitabullah, Al-Quran dan Sunnahku. Tidak ada Nabi mengatakan mengikuti ulama. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.